Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billah bismillah wa billah wa minallah wa 'alallah wa billah wa la haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Setinggi-tingginya puja dan puji syukur malah senantiasa kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di sore hari menjelang maghrib ini kita dapat berkumpul, bermuajahah, bersilaturahim dalam rangka iftar jami' bersama para jamaah Masjid Ar-Rayyan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan mendapatkan barakah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Seindah-indahnya selawat serta salam senantiasa kita aturkan, kita sampaikan dan kita sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita cinta kepada beliau, kita rajin berselawat kepada beliau. Kita semua yang hadir di sini insyaallah nanti pada hari kiamat, tepatnya di padang mahsyar, tatkala seluruh umat manusia sedang mengalami kebingungan dan kesusahan, disitulah berlaku yang namanya syafaatul udma, pertolongan yang nyata, yang konkret dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, saya dikasih judul 2 hikmah zakat fitrah. Malah saya tambahin jadi 4 sebenarnya hikmah daripada zakat fitrah. Namun sebelum itu saya mau cerita kronologisnya dulu. Tatkala sahabat Rasulullah bertanya kepada Nabi di Madinah tahun kedua Hijriah di penghujung bulan Sya'ban, "Ya Rasulullah, amalan apa yang membuat kami ini mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala menjadi mudah?" Lalu turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Ini semua udah hafal. Al-Baqarah ayat 183. Jadi dahulu itu umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad ada puasa juga. Jadi amalan puasa ini bukan yang baru. Sejak zaman Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Daud itu sudah ada yang namanya berpuasa. Cuma beda-beda. Nabi Musa tatkala ingin melihat Allah di Gunung Sinai, Mesir, yang akhirnya beliau pingsan, itu puasa dulu selama 30 hari. Lalu karena beliau ini kata Allah bau mulutnya selama 30 hari, disuruh tambah lagi 10 hari jadi sempurna menjadi 40 hari puasa Nabi Musa. Begitu juga dengan Nabi Daud, setiap hari beliau ini puasanya selang-seling. Sekarang puasa, besok enggak, sekarang puasa, besok enggak, dan seterusnya dan seterusnya. Itu puasa Nabi Daud, dan ini sunnah untuk umat Nabi Muhammad berpuasa model puasa Nabi Daud. Akhirnya turun ayat, "Ya ayyuhalladzina amanu", hei orang-orang yang beriman, yang sudah merasa imannya kuat, silakan diwajibkan atas kalian semua. Bahasanya diwajibkan, bukan berpuasalah kamu di Ramadan, enggak, diwajibkan. Halus bahasanya. Ya, atas kalian semua sebagaimana telah diwajibkan juga, diwajibkan pula, supaya enggak iri. Dulu umat-umat sebelum Nabi Muhammad sama diwajibkan juga berpuasa, cuma bulannya berbeda, tidak seperti di kita full, yaitu selama bulan Ramadan. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, supaya kita ini termasuk orang yang bertakwa. Derajat muttaqin, inilah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dibanding muslimin, mukminin, muttaqinlah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa di antara kita. Nah, itu puasa diwajibkan di bulan Ramadan.
Nah, sebelum puasa diwajibkan di bulan Ramadan, ayat suci Al-Quran pun telah diturunkan lebih dahulu, diturunkan di bulan Ramadan malam ke-17, disebut dengan Nuzulul Quran. Sebelum puasa wajib, Al-Quran sudah turun duluan. Nah, kewajiban puasa di tahun kedua Hijriah sama dengan kewajiban zakat fitrah pun di tahun kedua Hijriah. Makanya antara puasa dengan zakat fitrah ini bagaikan dua sepasang sendal, bagian sepasang sendal. Ya, tidak akan sempurna puasanya tidak zakat fitrah, tidak akan sempurna zakat fitrahnya kalau nggak puasa. Ada kadang-kadang orang puasanya enggak, zakat doang. Aduh, ini bayar zakatnya merajin, ya, tapi puasanya enggak, puasanya belang-belang. Nah, ini enggak sempurna juga. Jadi bahkan kata Rasul, ini tertolak. Ini udah sebuah paket, satu pasang sendal. Nah, Ramadan ini asal katanya Ramadan, artinya haroko, membakar. Ada 3 hal yang kita akan bakar di bulan Ramadan ini. Ada 2 yang kita akan sucikan di bulan yang suci ini. Jadi semuanya 5. Dan dalam agama Islam ada 3 perkara yang suci yang dapat mensucikan kita, dan kita harus perhatikan kesucian tersebut. Yang pertama, kota suci Mekah dan Madinah. Allah pilih Mekah dan Madinah sebagai 2 kota suci besar yang dalam angkasa pun itu terang. Ya, orang-orang yang sudah terbang ke atas sana itu melihat 2 kota suci ini, hanya yang 2 inilah yang bersinar-sinar dari atas angkasa, dari foto satelit, karena ribuan malaikat menjaga di sana. Dan nanti Dajjal asli, siapa Dajjal? Dajjal itu adalah rajanya iblis yang menjelma menjadi manusia. Dia tidak sanggup masuk kota Mekah dan Madinah. Seluruh penjuru pelosok alam akan dia jelajahi oleh si Dajjal ini, kecuali kota suci Mekah dan Madinah tidak akan sanggup masuk kota suci Mekah dan Madinah. Makanya sebut kota suci. Sampai sekarang pun orang-orang non muslim tidak bisa masuk ke kota suci Mekah dan Madinah, karena kalau memaksakan Dajjal dan non muslim bisa hangus, karena itu tidak ada izin dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang nggak bisa masuk, tapi hotelnya masuk. Ya, hotel Amerika, Hilton itu punya Amerika, dan produk-produk dari Cina juga masuk. Orangnya nggak masuk, tapi barang-barangnya, produknya masuk banyak di sana, produk-produk dari Cina. Yang pertama, kota suci Mekah dan Madinah. Yang kedua, kitab suci Al-Quranul Karim. Ini kitab yang suci ini adalah pelengkap daripada 104 kitab yang Allah turunkan. Secara total Allah menurunkan 104 kitab. 100 berupa suhuf, berupa lembaran-lembaran, dan yang 4 berupa kitab yang sudah dibukukan, yaitu Zabur, Injil, Taurat, dan Al-Quranul Karim sebagai pelengkap daripada yang 3 tersebut. Dan Al-Quran merupakan pedoman, juknis dan juplak umat manusia. Jadi Allah yang menciptakan manusia, Allah yang kasih juknisnya, buku petunjuknya, buku teknisnya, petunjuk teknisnya. Makanya kalau kita punya motor Yamaha, ada panduannya, buku motor Yamaha. Honda beda lagi, Kawasaki beda lagi. Allah yang menciptakan kita umat manusia, Allah yang paling tahu bagaimana cara kehidupan manusia yang sejahtera dan yang baik dan sempurna. Maka Allah turunkan Al-Quran, nih buku pedomannya, nih juknisnya, nih juplaknya. Al-Quran harus kita jadikan petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia. Inilah kehebatan Al-Quran, dan keasliannya sampai sekarang masih terjaga. Satu huruf pun, satu kalimat pun masih terjaga sekarang, hanya Al-Quran. Dan kitab-kitab lain sudah dipalsukan. Yang asli itu tidak dipublikasikan, dirahasiakan. Injil yang asli, Taurat yang asli, Zabur yang asli ada, tapi tidak dipublikasikan. Hanya Al-Quran lah yang sampai sekarang alhamdulillah
ya masih dijamin keasliannya, kemurniannya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kamilah Allah yang menurunkan Al-Quran sebagai pengingat dan kami akan menjaganya. Dengan banyak orang-orang yang hafal Al-Quran, hafidul Quran, itulah Allah cara menjaga keaslian daripada Al-Quran. Apalagi sekarang banyak cetakan-cetakan baru, banyak yang dirubah, banyak yang diselewengkan. Makanya kalau kita hafal Al-Quran, maka ketahuan kalau dipalsukan. Dan Al-Quran ini adalah media komunikasi kita untuk mendekat diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man aroda ayata kalama Allah fal yaqra'il Quran. Barang siapa yang ingin komunikasi, dialog, curhat kepada Allah, silakan baca Al-Quran. Makanya bagus tadi ada yang tadarusan di sini. Kita bacanya aja Al-Quran itu merupakan nilai ibadah yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baca aja. Apalagi kalau sampai ngerti terjemahannya, ngerti tafsirannya, ngerti asbabun nuzulnya, ngerti wajah munasabahnya, ngerti ya tujuannya daripada diturunkan ayat ini, itu pahalanya luar biasa. Apalagi di bulan Ramadan ini Pak, ayo kita tingkatkan Al-Quran ya, minimal 1 hari 1 juz, itu udah paling sedikit. Imam Syafi'i dalam satu riwayat, subhanallah, Imam Syafi'i dalam bulan puasa full selama 30 hari 60 kali hatam Al-Quran. Jadi 1 hari 2 kali hatam 60 juz, sebulan 60 kali hatam Al-Quran. Subhanallah, Masya Allah. Sanggup Pak? Sanggup? 1 hari 2 juz aja lumayan. 1 huruf di bulan biasa Allah bayar dalam sholat 50 poin kebaikan, di luar sholat 25 poin kebaikan. Tidak punya wudu, kita baca kulhu 1 huruf dibayar 10 poin kebaikan. Itu di luar bulan puasa. Di bulan puasa Allah lipat gandakan menjadi 70 kali lipat Bu. Jadi kalau dalam surat kita baca 1 huruf 50 kali 70 sama dengan 3.500 1 huruf. Kalau 1.000 berapa? Kalau 1.000.000 huruf berapa? Kalikan saja. Luar biasa Al-Quran. Makanya disebut kitab suci. Kitab suci ini diturunkan di tanah suci, di bulan suci. 3 suci. Dan yang ketiga adalah bulan suci Ramadan. Suci, suci, suci. Kota suci Mekah dan Madinah. Bulan kitab suci Al-Quranul Karim. Dan bulan suci Ramadan. Jadi serba suci. Subhanallah, Masya Allah. Serba suci. Hayu kalau kita menggarap, kita baca kitab suci Al-Quran di bulan yang suci, di tanah suci, kita insya Allah dapat malam qadar. Dan menurut Imam Ghazali, bonus yang paling terbesar di bulan suci Ramadan ini adalah malam qadar, malam penuh dengan kebaikan. Itu bonus yang paling besar. Kalau kita bertepatan ibadah, tidak tidur pada malam itu, akan mendapat salam dari Jibril. Tanazzalul malaikatu wa rufiha bi'idni rabbihim min kulli amr. Salam, 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 salam. Hiya hatta matla'il fajr. Berbondong-bondong jutaan miliaran malaikat turun. Waruh dan kepala sukunya. Siapa? Jibril. Jadi ruh itu adalah malaikat Jibril. Jadi kepala sukunya malaikat, rajanya malaikat yang paling mulia, nomor 1 malaikat di kalangannya adalah malaikat Jibril alaihissalam. Turun dia. Ngapain? Menyampaikan salam kepada orang yang sedang ibadah pada saat itu. Salam, 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 salam. Sampai kapan? Hatta matla'il fajr, sampai terbit waktu fajar, itu sampai tibanya waktu subuh. Dan dalam kitab Ihya'ut Thalibin tadi udah saya kaji, bahwasanya kalau kata Imam Ghazali, kalau puasanya diawali hari Minggu atau hari Rabu, maka dipastikan malam qadarnya itu turun insya Allah pada malam ke-29.
Ya, orang yang akan mendapat malam qadar, ciri-cirinya adalah hatinya tenang, tidak gelisah, rasa nyaman. Ya, tidak panas, tidak dingin, enak, nyaman. Dan besok paginya matahari itu tidak ada sinarnya. Jadi terang tapi nggak silo gitu. Nggak nembak sinarnya. Enak aja. Itu ciri-ciri orang yang dapat malam qadar. Insya Allah. Kalau setiap tahun kita dapat malam qadar, umur kita jadi panjang. Karena nilai ibadah kita 83 tahun 4 bulan, 1000 bulan. 1000 bulan. Setahun dapat 83 tahun, 2 tahun tinggal aja 160 tahun. Terus umur kita hitungannya bisa 1000 tahun. Kalau setiap tahun kita dapat malam qadar. Dan ini sudah dibenarkan oleh Syekh Hasan Asy-Syadzili yang punya tarekat Syadziliyah. Kata beliau, ramalan atau prediksi Imam Ghazali ini ya tidak pernah meleset. Artinya selama dia akil balik selalu dapat malam qadar, tidak pernah meleset dengan kaidah-kaidah Imam Ghazali. Jadi ada rumusnya. Kalau puasanya Jumat, qadarnya malam ini. Kalau puasanya Kamis, jatuhnya malam kesekian. Ada semua. Dari malam tanggal 21 sampai tanggal 29 itu ada semua rumus-rumusnya. Dan yang saya pasti tadi udah saya lihat lagi, saya kebet lagi, saya bongkar lagi. Kalau puasanya hari Minggu atau hari Rabu mulainya, maka dipastikan malam qadarnya jatuh malam ke-29. Oleh karena itu, ayo nanti tanggal 29 hari Minggu jangan tidur di rumah, di masjid sambil itikaf. Insya Allah minimal kita dapat salaman keberkahan dari malaikat Jibril alaihissalam. Amin ya robbal alamin. Yang kedua, ada 3 yang harus kita bakar di dalam bulan yang suci ini. Yang pertama, bakar apa? Bakar setan. Setan-setan yang ada pada diri kita, kita bakar, kita persempit dengan puasa di Ramadan ini. Inna syaitana yajri majra dami bani Adam pahpuh bisyam. Kata Rasul begitu. Sungguhnya setan itu berjalan pada tempat perjalanan darah umat manusia. Maka kamu bakarlah, persempitlah perjalanan setan dengan cara berpuasa. Kita sering mendengar wasul silat syaitin, bulan Ramadan itu nanti setan dibelenggu, dirantai. Bukan berarti bulan puasa nggak ada setan. Justru setan banyak di bulan puasa, apalagi di pasar-pasar. Waduh, banyak di mal-mal setan itu. Makanya alat media untuk membelenggu, merantai setan yang ada pada dalam kita adalah puasa kita. Kalau puasa kita bagus, setan terhenti. Nggak ngaruh setan itu, nggak bisa berbuat banyak. Tetapi kalau kita masih saja berbuat maksiat, puasa sama puasa tapi masih berbuat maksiat, masih doyan ghibah, masih doyan menghujat, masih doyan berita hoak, maka itu bukan lagi dari setan pengaruhnya, tetapi adalah dari nafsu kita masing-masing. Emang nafsunya begitu. Sebagaimana iblis maksiat kepada Allah bukan karena pengaruh setan, iblis berbuat maksiat kepada Allah. Justru iblis rajanya setan. Iblis berbuat maksiat kepada Allah karena nafsunya. Istakbar, minta dihormati, sombong, angkuh, itulah sifat iblis. Benar bagus, pinter bagus, tapi kalau merasa pinter, merasa paling benar, merasa paling hebat, itu yang nggak bagus. Itu sifat iblis, istakbar. Jadi setan pada masa kita bakar. Yang pertama. Yang kedua, yang kita bakar adalah dosa-dosa kita. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, semuanya terbakar dengan puasa di bulan yang suci ini. Dosa mata, dosa hidung, dosa telinga, dosa mulut, dosa tangan, dosa kaki, dosa kemaluan, semuanya bisa terhapus, bisa terbakar seperti di kemo dengan puasa di bulan suci Ramadan. Insya Allah kalau puasa kita benar begitu. Dan yang ketiga yang kita bakar adalah lemak, toksin, topus yang ada pada dalam tubuh kita, bagian organ tubuh bagian dalam. Jadi mulai jam 1 siang sampai jam 5 sore ini sedang ada pembakaran lemak dalam perut kita. Di center dengan sinar puasa, usus besar, usus 12 jari, ginjal, lambung, jantung, paru-paru, hati, semuanya di center dengan sinar puasa.
nanti toksin-toksinnya itu, topus, racun-racun yang sudah mengendap, sisa-sisa makanan yang sudah mengendap dalam tubuh kita, dalam perut kita, dalam pencernaan kita akan runtuh dan dia akan keluar bersama dengan BAB. Itu sebenarnya begitu. Makanya Rasul menganjurkan pertama kali yang dimakan tatkala berbuka puasa adalah korma 3 butir, bukan es. Kenapa harus korma? Korma ini luar biasa, mengandung zat nutrisi, mengandung zat pelumas. Jadi yang setelah disenter dengan sinar puasa, runtuh, itu terdapat retak-retak pada dinding usus besar, bisa dilumasi dengan korma 3 butir. Makanya Rasul ajarin korma. Kalau nggak ada air putih, kalau nggak ada yang manis-manis, teh manis ta, kolak ta, tapi jangan es. Kenapa es? Kasihan perut kita. 14 jam kita menahan, tidak makan, tidak minum, panas. Sedang ada pembakaran oleh sinar puasa. Ujung-ujungnya pertama kali minum es, kasihan, nangis perut ini. Makanya kadang-kadang puasa tapi sakit jarang terus, nggak sehat karena tidak dirawat. Karena kata Rasul, sumutasi puasa kamu, niscaya kamu sehat. Maka saya menghimbau nih kepada yang udah tua-tua, tolong pertama kali yang dimakan, yang diminum jangan es. Korma dulu 3 butir, kemudian air putih, teh manis, kolak, dan lain sebagainya, nasi. Nanti kalau sudah stabil perut kita, pulang taraweh, silakan minum es, silakan ngerujak es. Itu nggak ngaruh, karena perutnya sudah penuh, sudah stabil. Jadi kalau kita minum es itu tidak menghilangkan haus. Minum segelas, pengen lagi 2 gelas, pengen lagi 3 gelas, akhirnya kembung dengan air es. Begitu taraweh airnya empot-empotan. Nah ini, kalau yang muda-muda biarin lah, anak kecil mah. Tapi yang tua-tua ini wayahna, yang tua-tua wayahna, jangan es yang kita minum. Ya, korma dulu 3 butir. Yang ketiga yang harus kita bakar, yang keempat, udah 3 ya, udah 3. Hati yang harus kita bersihkan ini. Ya, jadi puasa ini adalah membersihkan penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita. Dengki, iri, sirik, unek-unek, kemudian lagi pelit, kikir, bisa dibersihkan dengan berpuasa. Yang ada dalam hati kita, ujub, merasa diri paling, ujub itu paling hebat, merasa pintar, merasa benar, merasa alim, itu penyakit hati. Kikir, bakhil, penyakit hati. Ya. Dan yang terakhir yang dibersihkan dengan zakat fitrah sekarang ini adalah jiwa kita. Jadi puasa membersihkan fisiknya, dan zakat fitrah adalah membersihkan jiwanya, rohaninya, mentalnya, akhlaknya dengan bayar zakat fitrah. Malum yang namanya kita ini kadang-kadang puasa banyak kekurangan, puasa perutnya dong yang puasa, fisiknya aja yang puasa, maka dapat dilengkapi puasa-puasa kita yang kurang lengkap, yang kurang baik dengan cara membayar zakat fitrah. Makanya zakat fitrah ini fungsinya ada 4, bukan 2, 4. Yang pertama, menghilangkan sifat kikir yang biasanya ada pada orang kaya. Orang-orang kaya yang punya sifat bakhil, medit, koret, butut kasiran, itu bisa hilang dengan rajin bayar zakat fitrah. Khud min amwalihim. Ini perintahnya adalah ambil kepada imam, kepada pemerintah, ya, daripada harta mereka itu, tutahhiruhum wa tuzakki biha, yang harta tersebut bisa mensucikan dan membersihkan jiwa-jiwa mereka. Jadi zakat fitrah fungsinya yang pertama adalah menghilangkan sifat bakhil yang biasa ada pada orang kaya. Yang kedua, sifat orang-orang kaya ini supaya terus-menerus baik kepada orang fakir miskin, gemar sedekah kepada fakir miskin, itulah fungsi yang kedua daripada membayar zakat fitrah. Yang ketiga, memperkokoh, membantu perekonomian orang-orang fakir miskin. Jadi maksudnya kita harus bayar zakat fitrah dengan kutul balad, makan pokok setempat, yaitu beras kalau di kita, supaya nanti kalau pas lebaran Idul Fitri jangan ada yang kelaparan orang fakir miskin, supaya banyak berasnya, banyak duitnya, biar seneng sekalian. Itu.
Dan yang terakhir, fungsi zakat fitrah adalah menghapus dosa-dosa kita selama 1 tahun ini. Jadi mulai bulan puasa kemarin, Syawal, sampai sekarang, dosa-dosa kita bisa terhapus dengan membayar zakat fitrah. Jiwa, zakat jiwa. Makanya pahala puasa akan tertolak, tidak akan diterima, menggantung antara langit dan bumi sebelum dia membayar zakat fitrah. Baik, lanjut ya. Nah, masalah zakat fitrah ini adalah zakat beda dengan sedekah, beda dengan infak. Zakat fitrah, zakat mal adalah ibadah mahdhah, ibadah yang formal, yang resmi. Makanya harus pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Sungguhnya sahnya suatu kerjaan, amalan ibadah harus dengan niat. Makanya saya menghimbau kepada bapak-bapak, ini jangan diremehkan. Niat zakat harus bisa. Dan untuk anak-anak kita yang sudah akil balik, berasnya dari kita, uangnya dari kita, niatnya masing-masing. Kalau anak-anak masih kecil, di bawah umur 5 tahun, ya di bawah umur tamyiz, itu nggak apa-apa. Itu nanti bapaknya yang nalangin zakatnya sekalian. Tapi kalau istri dan anak-anak yang sudah besar, sudah akil balik, ya umur belasan, sudah remaja-remaji, silakan niat sendiri sambil pegang berasnya, ya. Karena 3 mazhab ini telah mufakat, beras itu adalah untuk media pembayar zakat fitrah. Menurut Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal dan Imam Malik harus pakai beras. Sedangkan untuk Imam Hanafi membolehkan dengan uang, Imam Hanafi. Namun kadarnya berbeda, lebih tinggi, yaitu sekitar 5 liter, bukan 3,5 liter. Jadi kalau uang sekarang beras itu rata-rata 9.000, 10.000, ya tinggal kalikan saja 45.000 atau 50.000. Ya encer lah, setahun sekali zakat kecil, ya. Atau kalau yang berasnya 8.000, ya cuma 40.000 bisa. Beras 8.000 ada, masih lumayan. Ya, tapi kalau zakat yang bagus lah, jangan makan sehari-hari berasnya beras bagus, ya giliran zakat beras jelek. Waduh, nggak bagus itu. Orang buat nyusin diri kita kok. Masa dengan yang jelek, yang bagus. Bila perlu yang mahal sekalipun, yang 12.000 nggak apa-apa. Ya, itu kalau memang buat tebusan diri kita, buat zakat, buat membersihkan diri kita. Nah, kemudian zakat fitrah ini di samping fungsinya membersihkan daripada jiwa kita, akhlak. Jadi akhlak-akhlak anak-anak kita yang sekarang ini sudah masya Allah keadaannya, mudah-mudahan dengan kita berikan membayar zakat fitrah dengan baik, di samping itu dia juga berpuasa, insya Allah nanti akhlaknya akan berubah. Makanya tadi yang saya bilang ada 3 yang disucikan, 2 yang dibakar, itu adalah luar biasa. Ya, nanti di hari Idul Fitri di bulan Syawal semuanya serba bersih. Dengan berpuasa, ya, anggota tubuh kita bersih, hati bersih, perut bersih, harta bersih, jiwa bersih, semuanya serba bersih. Maka insya Allah Idul Fitri kita kembali kepada fitrah manusia, kesucian manusia. Maka dengan demikian kita dengan mudah mendekati diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berjumpa dengan Allah pun dalam bulan suci itu dengan enak dan mudah. Makanya mudah-mudahan entah tahun kapan, kalau mau meninggal insya Allah habis puasa aja enak, itu bersih. Bersih, tapi jangan tahun tahun berikutnya, masih lama gitu ya. Gitu. Nah, ini nanti untuk buka itu supaya kita dapat takjil. Begitu masuk waktu maghrib, kita cukup baca bismillah saja. Kemudian nanti doanya setelah kita berbuka. Jadi yang namanya puasa itu belum sempurna kalau belum kita minum. Kalau belum kita buka belum sempurna puasanya. Ibadah haji, umroh, ihram haji kalau belum tahallul belum sempurna. Sholat kalau belum salam belum sempurna, belum selesai. Makanya puasa jangan bilang batalin. Kalau batal itu sebelum maghrib batal namanya. Tapi kalau pas maghrib buka mulut, ya, ditutup puasanya, selesai puasanya, sempurna puasa, baru kita baca doa. Jadi untuk minum, makan kurma 3 butir cukup bismillahirrahmanirrahim.
Selesai minum, selesai makan kurma tersebut, baru baca doa Allahumma laka sumtu dan seterusnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, ada berkahnya. Kita berdoa Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi di Ramadan yang akan datang, dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, rezeki yang melimpah ruah, dan juga anak-anak kita dijadikan anak yang soleh dan soleh, amin ya robbal alamin. Al-hadiniyah, al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian saja, wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.